Hai good friends, buat kamu yang sudah investasi atau baru mau mulai investasi, apakah kamu sudah menentukan tujuan investasimu? Kalau belum, yuk kita kenali beberapa tujuan investasi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Umumnya, tujuan berinvestasi adalah meningkatkan nilai aset atau mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Bukan begitu good friends? Tapi kalau kita kulik lebih dalam, sebenarnya tujuan investasi ada 3 kategori utama loh, yaitu liquidity, income, dan growth. Lalu apa bedanya ya? Yang pertama, liquidity. Pengelolaan keuangan yang baik selalu mempertimbangkan tingkat likuiditas. Likuiditas adalah tingkat kemudahan sebuah aset dapat diubah menjadi bentuk uang tunai. Tujuan memperhatikan likuiditas adalah agar kebutuhan yang tiba-tiba muncul secara mendadak atau mendesak dapat terpenuhi tanpa mengganggu cash flow dan alokasi investasi di kelas aset lainnya. Ciri-ciri investor yang tujuan investasinya untuk liquidity adalah investor yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mengubah aset investasi menjadi uang tunai. Investasinya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan yang bersifat mendesak serta untuk mengatasi kondisi pergerakan pasar yang sedang tidak menentu. Dan investor yang lebih memilih investasi yang tingkat risikonya rendah dan juga dapat dicairkan sewaktu-waktu. Investasi ini bisa digunakan untuk dana darurat atau persiapan dana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti dana sekolah anak. Salah satu instrumen yang memiliki likuiditas tinggi adalah reksadana pasar uang. Karena dananya diinvestasikan di instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi yang akan jatuh tempo dalam kurang dari 1 tahun. Yang kedua, income. Tujuan investor ini mengutamakan stabilitas berupa penerimaan cash flow secara rutin setiap periode tertentu untuk menambah penghasilan. Ciri-ciri investor yang tujuan investasinya untuk income adalah yang pertama, digunakan untuk kebutuhan jangka menengah hingga panjang. Yang kedua, kebutuhan likuiditasnya relatif rendah. Yang ketiga, tingkat resikonya sedang. Yang keempat, dapat juga digunakan untuk mengurangi pengeluaran yang berkala, seperti cicilan atau kredit. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan stabilitas atau tingkat imbal hasil daripada keuntungan dan kerugian dari pergerakan harga. Investasi ini bisa digunakan untuk dana pensiun, dana pembayaran tagihan listrik dan air, dan juga dana untuk cicilan rumah dan kendaraan. Instrumen yang dapat memberikan penerimaan cash flow atau income yang rutin adalah obligasi dan reksadana pendapatan tetap, di mana dananya diinvestasikan di instrumen obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Obligasi memberikan kupon secara berkala, yang mana kupon yang diterima bisa diinvestasikan kembali atau dibayarkan sebagai dividen dari reksadana, tergantung pada kebijakan produk dan manajer investasinya. Yang ketiga, growth. Investor ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang dapat memberikan imbal hasil yang tinggi sehingga menghasilkan pertumbuhan modal secara signifikan. Ciri-ciri investor yang tujuan investasinya untuk growth adalah investor yang memiliki kebutuhan jangka panjang dengan nominal yang cukup besar. Lalu kebutuhan likuiditasnya rendah dan tingkat resikonya tinggi. Investasi ini bisa digunakan untuk dana menikah dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, dana liburan ke Eropa, atau dana pembayaran DP rumah. Instrumen investasi yang sesuai seperti saham dan reksadana saham, yang mana dananya diinvestasikan oleh manajer investasi ke berbagai saham perusahaan dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, namun disertai dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Jadi kesimpulannya, pemilihan instrumen investasi akan ditentukan oleh tujuan keuangan yang didasari oleh jangka waktu dan kebutuhan likuiditas. Semakin tinggi kebutuhan likuiditas jangka pendek, maka instrumen investasi yang dipilih akan semakin rendah risiko dan potensi imbal hasilnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, sudah lebih jelas kan mengenai 3 tujuan utama dalam berinvestasi? Yuk identifikasi tujuan investasi dan mulai berinvestasi di fitur Welma di My BCA sekarang.